Nanda bersama rombongannya bertemu sosok nenek-nenek ketika mereka lagi tersesat di Gunung Salak. Di situ si nenek ngomong, "Kalau kalian mau selamat, ikuti saya." Setibanya di rumah salah satu warga lokal, si pemilik rumah kaget. "Mas, Mbak, kok rame banget yang nganterin kalian di situ?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Jadi, di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Nanda ketika mendaki ke Gunung Salak bersama rombongannya di tahun 2017. Di mana ketika itu salah satu temannya berucap tidak sopan atau tidak menjaga omongan, dan akibatnya satu rombongan mendapat teror dan tersesat hingga keluar dari jalur pendakian resmi. Nah, apakah yang sudah diucapkan temannya Nanda ini dan bagaimana mereka bisa sampai kembali ke base camp dengan selamat? Yuk sama-sama kita ikuti kisahnya. Tapi seperti biasa, kalau kalian memang suka dengan kisah-kisah pendakian horor seperti ini, silakan kalian subscribe, atau sekiranya teman-teman kalian juga suka, silakan kalian share ke mereka. Biar kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman para pendaki ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak kisahnya. Tahun 2017 lalu, Nanda asal Tangerang bersama 4 orang temannya mendaki ke Gunung Salak via Pasir Rengit. Nah, ketika lagi istirahat di pos Simpang Bajuri sekitar setengah 12 siang, salah satu temannya Nanda bernama Kiki ngomong di situ, "Ini yang namanya Gunung Salak. Kok nggak ada serem-seremnya? Mana seremnya?" Di situ Kiki langsung ditegur sama teman-temannya yang lain. "Hati-hati Ki kalau ngomong. Ini Gunung Salak, nggak baik ngomong kayak gitu." Lalu si Kiki ngomong lagi nih, "Gunung Salak? Terus mana salaknya?" Nah, baru saja Kiki habis ngomong begitu, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah drastis. Langsung jadi berkabut, gelap, dan Kiki langsung merinding di situ. Lalu dia pun ngomong, Iya, sorry." Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Manik 1. Setiba di puncak dan puas foto-foto, mereka kembali turun. Nah, ketika hendak meninggalkan pos 3, tiba-tiba Kiki dan rombongannya dihadapkan dengan 2 jalur percabangan. Yang satu lurus, yang satu belok ke kiri. Akhirnya mereka pun berembuk di situ. Kita ngambil jalur yang mana nih? Yang lurus apa yang ke kiri? Akhirnya mereka sepakat untuk mengambil jalur yang ke kiri. Nah, ternyata nih jalur yang ke kiri ini semakin lama semakin menyempit. Dan tiba-tiba jalan yang mereka lalui ini semakin curam, dan malah mereka menuju ke arah pemukiman warga dan bukan ke jalur pendakian resmi. Nah, setelah berjalan beberapa saat nih, tiba-tiba mereka bertemu dengan sosok nenek-nenek yang tengah berdiri di tengah jalur yang mereka lewati. Lalu si nenek ngomong di situ, "Kalau kalian mau selamat, ikuti saya." Karena situasi mulai gelap dan gak ada pilihan lain bagi Nanda dan rombongannya selain mengikuti nenek-nenek ini, tanpa pikir panjang mereka pun ikut bersama nenek-nenek tadi. Buat kalian yang memiliki pengalaman horor dan ingin berbagi, silakan kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di link deskripsi. Tanpa pikir panjang, mereka pun ikut bersama nenek-nenek tadi. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar hutan dan mulai tampak cahaya-cahaya lampu dari perkampungan. Oleh nenek tadi, mereka diantar
menuju ke salah satu rumah warga lokal yang bernama Pak Zaki. Pak Zaki ini ternyata adalah salah satu sesepuh di kampung itu, yang rumahnya persis berada di kaki Gunung Salak di jalur Cimelati. Nah, setibanya di halaman rumah Pak Zaki kaget di situ. Karena Pak Zaki melihat kalau banyak makhluk-makhluk yang mengantar Nanda bersama rombongannya. Bahkan salah satu anak Pak Zaki yang memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk halus, dia ngomong di situ. Kalau sosok nenek-nenek yang mengantar Nanda dan rombongannya tadi berpesan ke dia. Si nenek itu ngomong, "Tolong jaga anak-anak ini." Lalu Nanda dan teman-temannya pun dipersilahkan untuk beristirahat di rumahnya Pak Zaki. Di situ mereka disuguhin nasi goreng dan minuman hangat. Lalu Pak Zaki pun cerita kalau sosok nenek-nenek yang mereka ikuti itu adalah sosok yang baik dan memang sering membantu para pendaki yang tersesat. Singkat cerita, keesokan paginya Kiki dan teman-temannya pun pamit ke Pak Zaki dan kembali ke base camp Pasir Rengit. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai pulang ke Tangerang dan tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Oke Nanda, terima kasih atas ceritanya yang cukup membuat kita merinding membacanya. Terutama apa yang sudah diperbuat oleh Kiki terhadap ucapannya. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu hal yang gak penting dan mengungkapkan rasa sombong kita meskipun hanya melalui ucapan. Yang nantinya akan berakibat bukan hanya kepada satu orang, tapi berdampak kepada satu rombongan. Bagaimana menurut kalian bro? Silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian terhibur dan semoga bermanfaat. Kita bisa mengambil sisi positif dari kisah Nanda ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.